Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, di dalam Al-Quran terdapat satu ayat yang mencakup seluruh akhlak yang mulia, yaitu yang terdapat di surah Al-A'raf ayat 199. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudzil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin." Yang artinya, jadilah pemaaf dan perintahkan orang untuk berbuat kebaikan dan berpalinglah engkau dari orang-orang yang jahil. Saudaraku sekalian, ayat ini ayat yang pendek redaksinya, ringkas, namun di dalamnya terkandung 3 kaidah besar yang mencakup seluruh akhlak yang mulia, khususnya terkait dengan hubungan kita dengan sesama manusia. Bahkan kata Ja'far As-Sadiq rahimahullahu ta'ala, tidak ada di dalam Al-Quran sebuah ayat yang lebih menghimpun akhlak yang mulia melebihi ayat ini. Apa sajakah itu? Yang pertama, firman Allah, "Khudzil afwa." Jadilah engkau pemaaf. Memaafkan adalah amalan yang sangat mulia ketika seseorang itu mampu bersabar terhadap gangguan yang ditimpakan orang kepadanya, padahal dia mampu untuk membalasnya. Dan kita tahu gangguan itu bermacam-macam bentuknya. Ada kalanya gangguan berupa celaan, hinaan, pukulan, perampasan hak, dan seterusnya. Memang wajar ya kalau seseorang itu menuntut haknya, membalas orang yang menyakitinya. Dan di Al-Quran pada asalnya memang dibolehkan, sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbudz zalimin." Jadi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tingkatan manusia dalam hal pembalasan. Yang pertama kata Allah, "Wa jazaa'us sayyi'atin sayyi'atun mithluha." Kita boleh membalas orang yang berbuat buruk kepada kita, tapi dengan balasan yang setimpal, tidak melebihi, dan juga tidak mengurangi. Ini dibolehkan. Misalnya jiwa dibalas dengan jiwa, anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh yang sepadan, dan harta diganti dengan yang sebanding. Tapi kemudian kata Allah, "Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Ini yang lebih baik. Apa kata Allah? "Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Inilah tingkatan yang istimewa, kemuliaan, yaitu ketika orang itu mau memaafkan. Mau memaafkan orang yang berbuat buruk kepadanya. Allah katakan, "Fa ajruhu 'ala Allah." Maka pahalanya atas tanggungan Allah. Di sini tidak disebutkan berupa apa pahalanya, menunjukkan besarnya pahala bagi mereka yang memaafkan. Dan yang ketiga, ini yang tidak boleh, yaitu kita membalas orang yang berbuat buruk dengan balasan yang melebihi, melampaui batas. Dan Allah menyebut, "Innahu la yuhibbudz zalimin." Orang yang membalas dengan berlebih itu terhitung orang yang berbuat zalim dan menanggung dosa. Saudara-saudariku sekalian rahimakumullah, memaafkan kesalahan orang memang seringkali dianggap sebagai sikap lemah.
atau ada juga yang memandang itu sebagai bentuk kehinaan. Padahal justru sebaliknya. Iya. Apabila seseorang membalas kejahatan orang yang berbuat jahat kepadanya, maka tidak ada keutamaan baginya. Berbeda kalau dia memaafkan. Dalam keadaan dia sebetulnya mampu untuk membalas. Maka orang yang memaafkan ini, dia akan menjadi orang yang mulia di sisi Allah dan mulia pula di sisi manusia. Kemudian akhlak yang kedua yang disebutkan di ayat ini adalah wa'mur bil urfi. Suruhlah orang untuk berbuat kebajikan. Iya. Kita diperintah untuk semangat mengajak saudara-saudara kita berbuat kebaikan. Dan orang yang berbuat seperti ini dikatakan di dalam Al-Quran ya, bahwa mereka mendapatkan pahala sebanyak orang yang mengerjakan kebaikan. Iya, dan juga disebutkan di dalam hadis ya, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengerjakan kebaikan itu. Kebaikan banyak bentuknya ya. Maka jadilah Anda orang yang semangat untuk memerintahkan orang berbuat baik, agar Anda memperoleh pahala dari mereka atas seruan dan ajakan Anda itu. Ya. Dan yang ketiga adalah firman Allah, wa'arid 'anil jahilin. Berpalinglah engkau dari orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak mempunyai ilmu. Memang saudaraku sekalian, kadang ada orang yang mempunyai ilmu tapi hanya di bidang tertentu saja. Iya, misalnya ilmu dunia. Ada yang menguasai dalam hal bidang ilmu agama. Nah, ada orang yang kadang hanya menguasai bidang ilmu tertentu, tapi dia jahil terhadap bidang ilmu yang lainnya. Nah, kalau orang yang jahil, yang tidak berilmu, mendebatmu dalam bidang ilmu yang tidak dia ketahui, maka di ayat ini Allah membimbing kita berpaling darinya itu jauh lebih baik. Iya, tidak perlu dilayani. Misal, ada dokter yang mempunyai ilmu spesialis tentang bedah tulang, ya, tapi dia kemudian didebat, misalnya oleh tukang las, misal. Nah ini kan beda keahliannya. Nah maka berpaling darinya itu jauh lebih baik. Artinya apa? Tidak setiap orang yang mendebatmu layak untuk ditanggapi. Terkadang dengan berpaling, meninggalkannya, itu jauh lebih baik. Inilah ayat yang singkat namun mencakup seluruh akhlak yang mulia. Maka saudaraku sekalian rahimakumullah, berdasarkan ayat ini kata para ulama, kekuatan seseorang itu ada pada 3 hal. Yang pertama pada akalnya, yang kedua pada syahwatnya, dan yang ketiga ketika dia bisa mengendalikan kemarahannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghiasi kita dengan ketiga akhlak tersebut yang mencakup seluruh akhlakul karimah. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.